TRPL2 Cimalam dengan NIM 43425111083. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas asesmen akhir semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Nah, di sini ada soal yaitu kita di sini harus membuat database toko buku dengan skema sebagai pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan, dan di sini ada ketentuannya. Nah, jadi di sini itu manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Jadi di sini ada pertanyaannya, yaitu buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan tersebut. Nah, ada soal nomor 1A, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja sebanyak 500.000. Nah, jadi kita akan pergi ke phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu database yang bernama DB toko buku, yang dimana sesuai dengan ketentuan tadi. Di sini ada buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Nah, di sini saya sudah menambahkan data dummy yang untuk digunakan sebagai uji coba untuk uji coba query yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita langsung saja untuk mengerjakan soal nomor 1A, yang dimana harus menampilkan pelanggan dengan yang berbelanja lebih dari 500.000. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat query-nya ya. Jadi saya hanya membuat query-nya, lalu kita langsung salin saja ke sini. Nah, ini query-nya yang dimana ada select, from, join, dan group by, having, dan order by. Nah, di sini kita akan langsung jalankan saja, kita running. Nah, berhasil. Nah, di sini itu ada Andi dan Budi, seorang pelanggan yang sudah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, lanjut ke soal nomor 1B. Jadi ada di sini tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baik, di sini saya seperti sebelumnya, saya sudah membuat query-nya. Jadi kita langsung saja untuk memasukkan query-nya ke dalam SQL ini. Nah, ini ada query-nya, yaitu select, join, where, group by, dan order by, limit. Nah, di sini limit 5 itu tadi sesuai sama yang diperintahkan oleh soal. Nah, oke, di sini sudah ada 5 buku fiksi yang merupakan penjualan terbanyak. Di sini ada Laskar Pelangi, Bergelima Menara, Dilan 1990, Bumi, dan Ayat-Ayat Cinta. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 1C. Nah, di sini ada tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, saya di sini sudah membuat query-nya. Jadi kita akan langsung saja memasukkannya ke dalam MySQL. Oke, ini query-nya, left join pesanan PS on yang is null ya.
Oke, di sini ada nama orang yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali, yaitu Rina. Oke, di sini nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Dan di sini ada skema databasenya, yaitu departemen, karyawan, proyek, tugas. Yang dimana di situ ada syarat-syarat yang merupakan foreign key atau primary key-nya. Nah, langsung saja kita lanjut ke MySQL ya. Seperti sebelumnya, saya di sini sudah membuat database dengan nama DB kepegawaian dan syarat-syaratnya sudah sesuai juga. Lalu saya juga sudah menambahkan data dummy yang digunakan untuk uji coba query yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam query-nya. Jadi sesuai dengan soal sebelumnya. Nah, sini query-nya yaitu ada select from left join karyawan K on departemen dengan K ID departemen, group by dari ID departemen dan nama departemen, order dari nama departemen. Nah, di sini ada tuh ada tampilkan nama departemen sesuai dengan soal. Jadi ini ada nama-nama departemen, nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, dan tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, di sini itu ada HRD itu memiliki jumlah karyawan 2 orang, IT 3 orang, keuangan 1 orang, dan legal tidak ada karyawan sama sekali, dan marketing 1 orang. Oke, lanjut ke nomor 2B. Jadi di sini ada temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata di seluruh karyawan perusahaan. Oke, kita akan lanjut ke MySQL. Nah, seperti sebelumnya, kita langsung saja memasukkan query untuk menampilkan atau menjawab soal nomor 2B. Sini ada select nama lengkap gaji from karyawan where gaji dan select average gaji from karyawan. Nah, di sini ada nama-nama karyawan, nama lengkap karyawan yang mendapatkan gaji tertinggi. Di sini ada Andi Saputra, Budi Santoso, dan Eka Putri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2C, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, oke, kita langsung masuk ke dalam MySQL-nya. Lalu saya sudah membuat query untuk soal 2C juga. Langsung saja kita masukkan SQL query-nya. Sini ada select, ada nama lengkap from karyawan, join-nya to departemen, on ID departemen, dan intinya itu ID departemen, left join, tugas, tab. Oke, kita langsung running saja. Nah, di sini ada karyawan yang memiliki tugas sama sekali, yaitu Gilang Ramadan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, dari soal nomor 3 ini merupakan sistem informasi akademik SIA Universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai database SIA. Memiliki skema berikut. Mahasiswa NIM memiliki yaitu nama dan total SKS status mata kuliah nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke BOMOD adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Nah, di sini ada pertanyaannya yang dimana buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 3 tadi. Oke, kita masukkan saja ke dalam MySQL nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam MySQL. Di sini saya sudah membuat database-nya yang bernama DBSIA dengan ketentuan syarat yang sudah saya kerjakan. Nah, jadi di sini saya juga sudah membuat data dummy untuk agar digunakan sebagai uji coba query yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita masuk saja, langsung masukkan query yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ini. Nah, delimiter ini saya buat untuk mengerjakan soal nomor 3A. Oke, ini dia, sudah berhasil diluluskan. Nah, tandanya query yang saya buat sudah berhasil. Lalu kita jalankan store prosedurnya. Di sini saya akan panggil call proses kelulusan dengan NIM-nya. Oke, kita running. Nah, ada di sini ada mahasiswa dengan NIM 2201001 berhasil diluluskan. Lalu saya akan memanggil mahasiswa dengan yang tidak lulus. Nah, di sini mahasiswa dengan NIM 2201002 belum memenuhi syarat kelulusan. Sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh soal nomor 3A ya. Lalu untuk melihat perubahan statusnya, kita akan melihat perubahan statusnya, yaitu select mahasiswa. Nah, di sini ada Andi Saputra 150 SKS lulus, Budi Santoso dan lain-lainnya.
ke soal nomor 3B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif IPK. Mahasiswa tersebut IPK dihitung dengan rumus seperti ini. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini kita akan langsung masukkan query yang sudah saya buat dengan rumus yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, di sini ada menggunakan rumus hitung IPK yang dimana dengan case-nya itu A itu ada 4, B 3 dengan nilai 3, C dengan nilai 2, D nilai 1 dan E 0. Oke, langsung saja kita running. Nah, sini sudah berhasil ya query yang saya buat tadi. Lalu kita akan gunakan function untuk menghitung IPK mahasiswa. Itu di sini. Nah, di sini ada select hitung IPK dengan NIM-nya dan as IPK. Kita running. Nah, di sini sudah muncul IPK yang sudah dihitung dengan NIM. Di sini yaitu 3,59. Oke. Kita akan melihat mahasiswa lain. Ini dengan NIM yang berbeda. Nah, di sini dengan NIM tersebut IPK-nya itu ada 2,59. Jika kita ingin melihat IPK dari menampilkan seluruh IPK mahasiswa, kita masukkan query-nya. Jadi select NIM nama hitung IPK as, jadi dari tabel mahasiswanya. Oke, kita masukkan. Di sini ada tertera dengan Andi Saputra 3,59, Budi Santoso 2,59, Citra dan Doni. Di sini dengan seluruh IPK seluruh mahasiswa tersebut. Oke, di sini nomor 2 sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada nomor 4, sebuah manajemen inventory toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database-nya itu adalah produk penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Di sini ada pertanyaan. Buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan. Insert ke tabel data penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah yaitu di sini ada A, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi langsung saja kita menuju ke dalam MySQL-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini
Sini saya sudah berhasil membuat database dengan nama DB Inventaris dengan ketentuan dan syarat yang sudah diberikan pada nomor 4. Nah, jadi kita akan lihat di sini adalah tampilan awal sebelum ada integer. Sebelum ada trigger. Nah, kita akan membuat trigger di update stok setelah penjualan. Di sini saya sudah membuat query-nya. Langsung saja kita masukkan dan langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil membuat triggernya. Oke. Lalu kita akan uji trigger tersebut. Kita uji trigger yang sudah kita buat. Ini query-nya yang sudah saya masukkan. Nah, itu penjualan produk 128. Nah, sudah berhasil kita uji. Kita akan ngecek stoknya. Oke, kita akan cek stoknya. Nah, di sini karena sekarang stok 7 kurang dari 10, maka trigger otomatis menambahkan data ke tabel log stok rendah. Dan lihat isi log. Kita akan lihat isi log stok rendah. Nah, sini ada log stok rendah, yaitu stok tersisa 7 dan waktu peringatannya itu 2026 07 25 22 44 42. Lalu kita akan menambah contoh 2-nya, yaitu di sini saya sudah menambahkan laptop Asus. Kita akan cek stoknya. Nah, di sini laptop Asusnya sudah bertambah. Jadi karena stok masih 15 lebih dari 10, maka tidak ada data baru yang masuk ke tabel log stok rendah. Jadi trigger update stok setelah penjualan ini akan berjalan secara otomatis setiap kali ada data baru pada tabel detail penjualan after insert. Jadi proses yang dilakukannya itu mengurangi stok produk berdasarkan jumlah yang terjual, lalu memeriksa stok terbaru pada tabel produk. Jika stok kurang dari 10, maka sistem otomatis menyimpan informasi ke tabel log stok rendah meliputi ID produk, stok tersisa, waktu peringatan. Waktu peringatan menggunakan fungsi now. Nah, di sini sudah selesai. Soal nomor 4. Nah, sekian. Mungkin mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan saya dalam mengerjakan tugas AS ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.